walau dalam keadaan tanpa busana, Lami Cina berhasil L. Halo teman-teman yang saya cintai tapi nggak mencintai saya, jumpa lagi dengan saya L di Curhatan L. Teman-teman, melanjutkan alur cerita dari petualangan Diablo di tahap selanjutnya. Teman-teman, bagi teman-teman yang belum menonton petualangan Diablo di Isekai Mau Season 2 Part 1, silahkan klik tombol di kanan atas ini ya teman-teman. Teman-teman, ini salah satu alur cerita yang sangat-sangat L sukai karena ceritanya yang sungguh-sungguh sangat menarik. Apalagi karakter Diablo teman-teman, yang kayaknya karakter yang disukai para ciwi. Jadi langsung aja teman-teman ke alur ceritanya. Tunjukkan pertunjukan penuh cinta, maka jalan akan terbuka. Dengan bantuan dari Horun, maka sampailah Lumacina, Diablo, dan kawan-kawannya ke dungeon yang dimaksud oleh Diablo. Ternyata Diablo lah yang membuat dungeon tersebut. Sungguh tidak disangka-sangka, kini Diablo harus menyelesaikan dungeon yang dibuatnya sendiri. Saat tiba di pintu dungeon, mereka sudah disambut oleh armada Laminitus yang dikawal oleh banyak sekali paladin. Laminitus mempertanyakan apa yang diperbuat Diablo di ruang bawah tanah Batuta yang menghancurkan ruang bawah tanah itu. Para paladin pun tidak terima seorang gadis suci seperti Lumacina harus berpergian bersama seorang raja iblis seperti Diablo. Mereka diserang oleh Laminitus dan pasukan paladinnya. Diablo yang baru saja terluka cukup parah tidak akan mampu untuk menyerang Laminitus. Ia pun menggunakan skill pemanggil gempa bumi dan berhasil kabur. Pada malam harinya, Diablo dilayani oleh Rem dan Sierra. Keesokan paginya, mereka pun siap untuk menaklukkan dungeon ini. Saat memasuki dungeon di floor 1, kita akan dihadapkan dengan labirin. Ini bukan sembarangan labirin teman-teman. Dinding labirin akan terus bergerak setiap menitnya. Untuk melewati labirin ini, sepertinya Diablo terpaksa harus menggunakan skill penghancur dindingnya. Karena apabila mereka tersesat, apalagi kalau sampai terpencar, akan repot nantinya. Peta buatan Horun pun tidak dapat menolong mereka kali ini. Setelah melubangi dinding labirin, akhirnya mereka mampu masuk ke floor 2. Tidak ada yang menarik di floor 2, begitupun floor 3 hanya berhadapan dengan monster-monster yang biasa saja. Akhirnya mereka sampai di floor terpanas di dungeon ini. Waduh, panas banget nih teman-teman. Floor ini membuat para gadis termasuk gadis suci menjadi panas dan akhirnya menanggalkan busana mereka. Inilah floor penuh cinta, floor lava. Di floor keempat ini, mereka memasuki floor yang terbakar lava tentunya. Panas betul rasanya nih teman-teman. Untuk melewati floor ini mereka harus menjawab pertanyaan. Apabila jawabannya salah, mereka akan terjatuh ke dalam lava. Pertanyaannya sepertinya tidak sulit, walau dalam keadaan tanpa busana, Lami Cina berhasil menjawab pertanyaannya dengan benar. Akhirnya mereka pun lolos dari floor penuh cinta ini dan menuju floor selanjutnya. Di floor selanjutnya mereka dapat mendengar suara monster yang ramai. Para gadis itu pun mulai ketakutan akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ruangan yang dingin dan gelap memperburuk keadaan. Teneneng. Ternyata di floor ini mereka harus memberikan pertunjukan penuh cinta. Mereka harus mampu menghibur para monster di sana jika ingin melewati floor ini hidup-hidup. Apabila mereka gagal menghibur para monster, mereka semua akan dihabisi oleh para monster di sana. Sierra memang berbakat dalam hal ini. Suara nyanyiannya dan gerak tubuhnya sungguh sangat menghibur. Mereka mendapatkan tepuk tangan yang meriah dari si para monster yang ada di sana. Encore, 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 encore. Ya tentu saja teman-teman, mereka mau encore. Akhirnya mereka pun berhasil melewati floor ini. Sampailah Diablo dan kawan-kawannya di tebing yang curam. Mereka harus berjalan di tepi tebing dengan sangat hati-hati. Apabila mereka salah melangkah, maka jatuhlah mereka ke sungai yang arusnya cukup deras. Sungguh mengerikan. Saat sedang melewati tebing ini, mereka diserang oleh monster burung, tetapi itu bukan apa-apa. Tiba-tiba muncullah trap worms yang cukup banyak dan paladin Gaebald yang sepertinya menggerakkan trap worms tersebut. Lumacina pun diserang dan dalam keadaan bahaya. Dengan tanpa memikirkan dirinya sendiri, Horun langsung melompat dan menyelamatkan Lumacina.
dan ia pun terjatuh ke sungai yang berarus sangat deras. Horun membawa Paladin Gaebald untuk ikut terjatuh bersamanya. Diablo pun langsung melompat ke sungai untuk menyelamatkan Horun. Ia menggunakan skill berenangnya untuk menyelamatkan Horun. Walau gerakannya sangat terbatas, akhirnya Horun dapat diselamatkan. Karena menyelamatkan Horun, Diablo harus kehilangan tongkat Tenma-nya. Ia pun harus menggunakan item X-Rank favoritnya untuk menciptakan api. Diablo pun mulai melepas pakaian Horun satu persatu. Waduh, semuanya nih teman-teman dilepas. Dan tiba-tiba dia kaget. Loh, kok di sini nih teman-teman ada barang yang hilang? Kok nggak ada ya? Dan bahkan dia mencari barang itu tapi ternyata nggak ada teman-teman. Ternyata ya, Horun adalah perempuan. Mana mungkin di sini ada barang yang dicari Diablo. Di sisi lain, Rem, Sierra, dan Lumacina terus melanjutkan perjalanan. Untunglah, di floor selanjutnya Sierra mampu mengatasi monster-monster kecil. Lumacina mampu mengatasi setan-setan di sana dengan berdoa. Rem pun mampu mengatasi lantai yang bergerak di floor 10. Dan sampailah mereka di floor 12. Lantai ini dijaga oleh penjaga yang cukup kuat, Black Dragon. Tetapi Lumacina dan kawan-kawannya tidak bertemu dengan Black Dragon ketika mereka memasuki floor 12. Ternyata Paladin Gaebald sudah sampai di sana duluan dan menunggu mereka. Melihat Lumacina tidak bersama Diablo, Gaebald ingin menghabisi mereka semua. Untunglah akhirnya Black Dragon pun muncul dan menunda serangan Gaebald. Black Dragon pun menantang duel Gaebald. Bagi Gaebald ini bukan hal yang sulit teman-teman. Gaebald mempunyai skill pemanggil yang tertinggi. Dengan menggunakan skill tersebut ia dapat memanggil Ifrit. Namun ternyata dengan satu perintah Ifrit pun langsung menyerang Black Dragon. Serangan mematikan pun diluncurkan. Ternyata Ifrit bukanlah tandingan Black Dragon. Setelah menghancurkan Ifrit dengan satu serangan, Black Dragon pun mulai menyerang Gaebald. Gaebald terluka sangat fatal akibat serangan Black Dragon. Gaebald pun tak berdaya. Namun di saat-saat terakhir Lumacina berdoa dan memperpanjang hidup Gaebald. Gaebald pun mulai bertanya, apakah kau bodoh menyelamatkanku? Lumacina bilang, selama kita hidup selalu akan ada kesempatan untuk bertobat. Setelah Gaebald tak berdaya, Black Dragon pun ingin menghabisi Lumacina dan kawan-kawannya. Untunglah Diablo datang tepat waktu dan berhasil mengalahkan Black Dragon. Namun saat Black Dragon ingin melarikan diri, tiba-tiba ada perempuan misterius. Dia berpakaian seperti pelayan teman-teman, namanya Rose. Ternyata akhirnya Diablo mengingat kalau Rose ini dulunya adalah budak genjot Diablo. Rose melarang Black Dragon untuk melarikan diri karena dia sudah berjanji untuk melayani sang master menjaga floor 12. Akhirnya Rose menghabiskan Black Dragon dengan satu serangannya. Rose pun menuntun mereka ke ruang harta karun. Di ruang harta karun tersebut banyak item-item yang langka teman-teman. Dan Diablo pun bisa mengupgrade equip teman-temannya. Selagi kota sedang diserang oleh pasukan iblis, Vanis Laminitus dikagetkan dengan kehadiran Varaknes. Varaknes adalah jender Raja Iblis yang mewarisi kekuatan Raja Iblis yang sangat dahsyat. Ia meminta Vanis Laminitus untuk menjadi istri keempatnya. Vanis pun kesal dengan permintaan Varaknes. Lalu ia meluncurkan tembakan tepat jantung Varaknes. Namun sungguh mengejutkan, istri Varaknes yang berbentuk seperti putri duyung ini membangkitkan Varaknes dari kematiannya setelah ditembak oleh Vanis Laminitus. Tak hanya itu, Vanis Laminitus juga dikejutkan oleh kehadiran istri bersayap Varaknes yang tiba-tiba menyerang Vanis dari belakang. Pasukan iblis berhasil mengarahkan prajurit Vanis Laminitus. Bahkan Vanis Laminitus pun tak mampu mengimbangi kekuatan istri Varaknes. Setelah itu untunglah Diablo dan yang lainnya membantu Vanis untuk menyelamatkan kota. Sierra mengeluarkan skill Triangle Shoot miliknya, lalu disusul oleh Rem dengan mensummon benteng andalannya Asulau. Di sisi lain, Rose pun juga mampu mengalahkan pasukan Raja Iblis dengan sabitan rasi bintangnya. Vanis Laminitus sangat berterima kasih sekali kepada Diablo yang telah menolongnya. Namun Vanis juga memperingatkan Diablo agar tidak menganggap remeh Varaknes. Tetapi Diablo justru bersemangat untuk mengalahkan Varaknes. Lalu ia mulai menghadapi Varaknes.
Istri Varaknes mencoba menyeringai, namun Diablo dengan mudah membalikkan teriakan itu dan membuat istri Varaknes kalah. Secara tiba-tiba istri bersayap Varaknes mencoba menyerang Diablo dari belakang. Diablo berhasil mengetahuinya dan membekukan istri bersayap tersebut. Varaknes pun mulai panik. Dan yang terakhir, Diablo langsung mengalahkan istri duyung Varaknes dengan membakarnya. Fanny sangat terkejut dengan kekuatan Diablo yang sangat besar itu. Varaknes sangat marah sekali kepada Diablo karena telah membunuh istri duyungnya. Ia pun meluncurkan serangan bertubi-tubi ke arah Diablo. Namun serangan itu tak ada satupun yang mampu mengenai Diablo. Lalu Diablo menggunakan White Nova dan meledakkan Varaknes. Tetapi Varaknes masih mampu menahan White Nova tersebut. Setelah itu Varaknes mencoba untuk menyerap energi di dalam Diablo. Namun Diablo dapat dengan mudah menggagalkannya dan berhasil menebas Varaknes. Keesokan harinya, Vannis Laminitus merayakan kemenangan kotanya dari serangan iblis. Diablo beserta yang lain pun diajak dalam perayaan tersebut. Namun Horun tidak hadir di pesta tersebut. Di sisi lain, Horun sedang dipalak oleh 3 berandalan. Untunglah Diablo datang dan menghabisi semua berandalan tersebut. Oke teman-teman, memang di alur cerita kali ini Diablo sungguh sangat kuat teman-teman. Apapun masalah yang kita hadapi, Diablo akan selalu hadir untuk membantu kita menyelesaikan masalah-masalah kita. Walaupun ia menyebut dirinya sendiri adalah Raja Iblis, tapi yang dia lakukan sungguh sangat berkemanusiaan. Teman-teman, apabila teman-teman menyukai alur cerita dari El kali ini, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang belum mensubscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan loncengnya, karena El akan melanjutkan anime ini secepatnya. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung El selama ini. See you.